Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang berpikir komputasional. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis topologi jaringan. Ketika kamu menghubungkan beberapa komputer atau perangkat lain untuk saling berkomunikasi, pasti ada cara atau pola tertentu yang digunakan agar mereka dapat berinteraksi secara efektif. Misalnya, kamu pasti pernah mendengar tentang jaringan Wi-Fi di rumah atau kantor. Nah, tahukah kamu bahwa di balik setiap jaringan komputer tersebut terdapat struktur atau pola tertentu yang disebut topologi jaringan? Topologi ini sangat penting karena menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan saling berhubungan dan berkomunikasi. Apakah kamu pernah bertanya-tanya jenis-jenis topologi apa saja yang ada dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja jaringan? Jika kamu ingin membuat jaringan komputer di rumah atau kantor, bagaimana kamu akan menyambungkan komputer-komputer tersebut? Apa yang menjadi pertimbanganmu dalam memilih cara penyambungan? Apa yang kamu ketahui tentang jaringan komputer? Apakah kamu tahu bahwa ada beberapa cara atau struktur dalam menghubungkan perangkat-perangkat tersebut? Bagaimana menurutmu, apakah jaringan komputer di sebuah perusahaan akan lebih cepat atau lebih lambat jika menggunakan pola sambungan yang berbeda-beda? Mengapa beberapa topologi jaringan lebih sering digunakan daripada yang lain, dan apa dampaknya terhadap kecepatan dan kendala jaringan? Setelah mempelajari video ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian topologi jaringan komputer dan pentingnya pemilihan topologi dalam suatu jaringan. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis topologi jaringan komputer seperti topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. 3. Membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi dalam konteks penggunaan jaringan komputer. 4. Memilih topologi yang tepat untuk kebutuhan jaringan tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti skalabilitas, biaya, kecepatan, dan keandalan. 5. Mendeskripsikan aplikasi praktis dari setiap jenis topologi dalam dunia nyata, baik di rumah, kantor, maupun perusahaan besar. Topologi jaringan komputer mengacu pada cara perangkat keras dalam jaringan dihubungkan dan saling berinteraksi. Topologi jaringan ini sangat penting karena mempengaruhi kinerja, kecepatan, biaya, dan skalabilitas jaringan. Ada berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan dalam membangun infrastruktur komunikasi antar perangkat komputer. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan yang sesuai dengan kebutuhan dan skala jaringan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan secara mendalam tentang berbagai jenis topologi jaringan komputer yang umum digunakan. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat, komputer, printer, dan lain-lain terhubung ke satu kabel utama atau bus sebagai media transmisi data. Data yang dikirim oleh satu perangkat akan diteruskan ke semua perangkat dalam jaringan, tetapi hanya perangkat yang dituju yang akan menerima data tersebut. Cara kerja yang pertama, semua perangkat dalam jaringan terhubung ke kabel utama atau bus. 2. Data yang dikirimkan oleh satu perangkat akan melalui bus dan diterima oleh semua perangkat. 3. Hanya perangkat yang memiliki alamat yang sesuai yang akan memproses data tersebut. Kelebihan yang pertama, biaya rendah. Cukup menggunakan satu kabel sebagai media transmisi. 2. Pemasangan mudah dan cepat. Tidak memerlukan kabel yang rumit. Yang ketiga, penyambungan perangkat baru mudah. Perangkat baru dapat ditambahkan tanpa mengganggu perangkat yang sudah ada. Keterangan, keandalan rendah. Jika kabel utama atau bus rusak, maka seluruh jaringan bisa terputus. Kecepatan terbatas. Kinerja jaringan menurun seiring bertambahnya perangkat yang terhubung. Masalah gangguan.
Bila terjadi interferensi atau tabrakan data atau collisions, bisa menyebabkan penurunan kinerja jaringan. Penggunaan topologi bus sering digunakan pada jaringan kecil dan sederhana atau pada jaringan lama yang menggunakan teknologi coaxial cable. Topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana perangkat-perangkat dihubungkan membentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, yaitu perangkat yang ada di sebelah kanan dan kiri perangkat tersebut. Data dikirimkan dalam satu arah atau dua arah melalui jaringan hingga mencapai perangkat tujuan. Cara kerja yang pertama, data dikirim dalam satu arah atau dua arah mengikuti jalur melingkar. Yang kedua, setiap perangkat memeriksa apakah data yang diterima ditujukan untuknya. Jika tidak, data akan diteruskan ke perangkat berikutnya dalam ring. 3. Setiap perangkat berfungsi sebagai penguat sinyal untuk memastikan data sampai ke perangkat tujuan. Kelebihan yang pertama, kecepatan tinggi. Efisien dalam mentransmisikan data karena memiliki jalur komunikasi yang tetap. 2. Penyebaran data terstruktur. Proses pengiriman data yang sistematis sehingga dapat menghindari tabrakan data. Kekurangan, keandalan rendah. Jika satu perangkat atau kabel rusak, seluruh jaringan akan terganggu. 2. Perlu perawatan lebih. Jika ada gangguan, proses perbaikan bisa cukup rumit karena adanya hubungan yang saling bergantung antar perangkat. Penggunaan topologi ring sering digunakan di jaringan yang membutuhkan komunikasi yang cepat dan terstruktur seperti di beberapa jaringan LAN atau Local Area Network menggunakan teknologi token ring. Topologi star. Topologi star adalah topologi di mana semua perangkat dihubungkan ke perangkat pusat yang biasanya berupa switch, hub, atau router. Dalam topologi ini, perangkat pusat berfungsi sebagai penghubung utama bagi semua komunikasi antar perangkat. Cara kerja yang pertama, setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat pusat, misalnya hub atau switch. Yang kedua, data yang dikirimkan oleh suatu perangkat akan diteruskan ke perangkat pusat dan kemudian diteruskan ke perangkat tujuan. 3. Perangkat pusat mengelola aliran data dan mengatur komunikasi antar perangkat. Kelebihan, keandalan tinggi. Jika salah satu perangkat rusak, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh, sedangkan perangkat lainnya tetap dapat beroperasi. Yang kedua, pemeliharaan lebih mudah. Kerusakan atau gangguan bisa lebih mudah terdeteksi karena titik pusatnya jelas. Scalability, mudah menambah perangkat baru tanpa mempengaruhi perangkat lainnya. Yang keempat, performa lebih baik. Karena pengelolaan data dilakukan oleh perangkat pusat, mengurangi kemungkinan tabrakan data. Kekurangan, ketergantungan pada perangkat pusat. Jika perangkat pusat atau hub, switch maupun router rusak, seluruh jaringan akan berhenti. Biaya lebih tinggi, memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat pusat. Penggunaan topologi star banyak digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network modern di kantor atau gedung-gedung yang membutuhkan jaringan yang stabil dan mudah diatur. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Dalam topologi mesh, semua perangkat memiliki jalur komunikasi langsung satu sama lain, baik secara penuh atau full mesh maupun sebagian atau partial mesh. Cara kerja, setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya membentuk jaringan yang sangat terhubung. Data dapat dikirimkan melalui berbagai jalur, meningkatkan redundansi dan keandalan. Kelebihan, keandalan sangat tinggi. Jika satu jalur atau perangkat gagal, data dapat dialihkan melalui jalur lain. Redundansi, memastikan bahwa data tetap dapat mencapai tujuan meskipun terjadi gangguan di beberapa jalur. Kecepatan tinggi, karena banyak jalur yang tersedia, pengiriman data bisa lebih cepat. Kekurangan, biaya tinggi, membutuhkan banyak kabel dan perangkat sehingga biaya pemasangan dan pemeliharaan sangat tinggi. Kompleksitas, pengelolaan jaringan yang kompleks terutama pada jaringan mesh penuh. Penggunaan topologi mesh sering digunakan pada jaringan yang sangat kritis seperti jaringan di pusat data besar, jaringan militer, atau komunikasi antar cabang perusahaan yang membutuhkan keandalan tinggi.
Topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi star dan bus. Dalam topologi ini, perangkat terhubung dalam struktur hierarki yang berbentuk pohon dengan perangkat pusat sebagai akar dan perangkat lainnya sebagai cabang-cabangnya. Cara kerja, jaringan dibagi menjadi beberapa subkelompok yang terhubung ke satu perangkat pusat utama. Struktur ini memungkinkan komunikasi antara perangkat yang berada di dalam subkelompok yang sama atau antar subkelompok. Kelebihan, skalabilitas dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan cabang baru. Manajemen mudah memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih baik karena ada pembagian jaringan ke dalam subkelompok. Hierarki meningkatkan kinerja dengan membagi beban komunikasi. Kekurangan, ketergantungan pada perangkat pusat. Jika perangkat pusat utama gagal, jaringan yang lebih besar bisa terganggu. Memerlukan kabel lebih banyak, karena membutuhkan beberapa perangkat penghubung dan lebih banyak kabel. Penggunaan topologi tree digunakan dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks seperti jaringan perusahaan besar dengan banyak cabang atau sekolah dengan banyak kelas. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang berbeda. Misalnya, bisa jadi gabungan dari topologi star dan bus atau topologi ring dan mesh. Cara kerja, penggunaan beberapa topologi yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan spesifik jaringan. Setiap subjaringan dalam topologi hybrid bisa memiliki topologi yang berbeda sesuai dengan keperluan dan kondisi jaringan di area tersebut. Kelebihan, fleksibilitas dapat menggabungkan kelebihan dari berbagai topologi untuk menciptakan solusi yang lebih efisien. Skalabilitas tinggi bisa diterapkan pada jaringan yang besar dan kompleks dengan berbagai kebutuhan. Kekurangan, kompleksitas tinggi, perancangan, instalasi, dan pemeliharaan bisa menjadi lebih rumit karena melibatkan berbagai jenis topologi. Biaya lebih tinggi, pemasangan dan pemeliharaan yang lebih rumit membutuhkan biaya tambahan. Penggunaan topologi hybrid banyak digunakan dalam jaringan besar yang memiliki berbagai macam kebutuhan seperti jaringan di perusahaan besar atau kampus yang membutuhkan solusi yang fleksibel. Kesimpulan, setiap jenis topologi jaringan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemilihannya tergantung pada kebutuhan jaringan yang ingin dibangun. Faktor-faktor seperti biaya, keandalan, kinerja, dan skalabilitas perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan topologi yang paling sesuai. Pentingnya pemilihan topologi yang tepat akan sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi jaringan komputer dalam memenuhi tujuan yang diinginkan. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.